Baik teman-teman, jadi sekarang kita bahas mengenai materi geomorfologi fluvial. Nah, pertama geomorfologi itu merupakan bentuk muka bumi gitu ya. Kan geo itu bumi dan morf ya, bentuk muka gitu. Nah, jadi geomorfologi fluvial ini merupakan geomorfologi yang dipengaruhi oleh aliran sungai seperti itu. Dan di sini ada kurva high storm. Jadi di sungai itu ada tiga tipe aktivitas, ada erosi, transportasi, dan deposisi. Nah, untuk erosi itu terjadi ketika river velocity itu tinggi, ya, dan sedimennya itu sedang gitu. Jadi kalau clay kekecilan, dia udah nggak bisa tererosi lagi, dan untuk boulder dan cobble itu perlu energi yang lebih tinggi untuk mengerosinya, seperti itu. Lalu transportasi, ya, suatu sedimen itu ditransportasi dari hulu ke hilir. Lalu deposisi terjadi itu di energi atau kecepatan sungai yang rendah. Nah, semakin besar atau semakin berat massa dari si sedimen, maka dia akan semakin mudah terdeposisi. Kalau kita lihat boulder dan cobble merupakan sedimen yang paling mudah terdeposisi. Oke, lalu di sini ada dua tipe aliran sedimen. Ada bedload dan riverload gitu. Nah, untuk bedload itu yang ada di dasar sungai. Ya, biasanya sedimen-sedimen dengan ukuran besar seperti cobble dan pebble gitu ya. Nah, ini ada dua tipe gerakan, ya, saltasi dan traksi atau gesekan. Jadi kalau saltasi dia melompat sedimennya di dasar sungai, dan traksi dia traction kan, ya, itu artinya gesekan, menggesek ke dasar sungai tersebut. Lalu ada dissolved flood, ya, di mana si sedimennya sudah terlarut dengan aliran sungai. Lalu suspended load, di mana sedimennya hanya terbawa saja gitu ya, belum larut. Lalu di sini ada yang namanya base level. Nah, base level ini merupakan batas di mana energi sungai ini udah bisa mengerosi gitu ya. Ya, kalau misalnya di atas base level, daratan itu akan tererosi. Nah, sedangkan jika di bawah base level, dia akan terdeposisi sana sedimen-sedimennya seperti itu. Nah, di sini ada dua tipe base level, ada yang temporary dan ultimate. Nah, untuk temporary itu berupa lake, ya, atau danau. Karena kenapa temporary? Karena dia aliran sungainya masih bisa turun ke laut lagi gitu ya. Dan ultimate itu yang samudra gitu teman-teman. Oke, lalu ini ada floodplain-nya yang kiri. Dan yang kanan ini ada struktur sungainya. Struktur sungainya dibagi jadi tiga. Ada upper course, middle course, dan lower course. Ya, upper course atau hulu itu berisi sungai dengan energi atau velositas kecepatan yang tinggi gitu ya. Kecepatan yang tinggi dengan gradien ketinggian yang tinggi juga. Nah, biasanya eh, biasanya ya, di upper course ini lembah-lembah dari sungainya itu curam, teman-teman. Dan dapat ditemukan seperti canyon, gorge, dan rapids, ya, jeram, dan waterfall. Nah, untuk di middle course atau tengah itu biasanya ditemukan meander, ya, dan alirannya lebih cepat lagi ya karena discharge-nya lebih banyak dan volume airnya lebih banyak seperti itu. Dan di lower course, ya, biasanya ditemukan delta, pertemuan antara sungai dan laut. Nah, di sini um, sungainya itu mulai melambat karena ada pengaruh dari air laut. Itu teman-teman. Dan sedimen-sedimennya itu mengalami uh, jatuh gitu ya, jatuh ke dasar dari sungai itu maupun dasar lautan karena adanya flokulasi yang diakibatkan antara pertukaran ion dari air laut dan air sungai. Nah, di kiri ada floodplain. Nah, jadi floodplain ini merupakan daerah di mana terjadi banjir, ya, yang diakibatkan oleh aliran sungai seperti itu.
Dan di sini sungainya itu bermeander ya atau meliuk-liuk. Kenapa? Karena ada aliran namanya helisoidal. Jadi ada dua aliran sungai laminar ya, dia lurus saja dan helisoidal. Ya, dia tidak beraturan. Nah, aliran helisoidal ini kemudian menimbulkan perbedaan velositas atau kecepatan dari sungai tersebut ya. Sungai yang sama di tempat yang sama dia beda ruas, beda sisi, beda kecepatan. Nah, dia di sini akan lebih cepat, tapi di yang sisi kiri dia lebih lambat. Sehingga sisi kiri dia terjadi deposisi dari sedimen, yang di kanan ini terjadi erosi. Gitu. Nah, sehingga membentuk bentuk meander seperti ini. Nah, jadi apa aja sih sebenarnya yang mempengaruhi kecepatan dari sungai? Ya, pertama, load ya atau sedimen yang dibawa, terus gradien ketinggian ya karena gravitasi berpengaruh juga, lalu water discharge-nya, lalu em, kedekatan dia dengan penghalang. Ya, penghalang itu apa? Misalnya ini ada cross section dari suatu sungai gitu. Nah, riverbed-nya itu merupakan eh, salah satu penghalang gitu atau memberikan resistance gitu karena dia memberikan gesekan gitu terhadap aliran sungainya. Begitu pula juga dengan uh, udara teman-teman ya karena udara juga turut memberikan gesekan yang menghambat aliran sungai. Jadi kalau kita lihat struktur sungai kecepatannya itu bakal seperti ini. Nah, jadi kecepatan yang paling besar itu ada di tengah seperti ini. Ya, di sini tidak. Oke, nah ini ada natural levee. Ya, gimana cara natural levee atau tanggul alami ini terbentuk? Ya, jadi tanggul alami ini terbentuk akibat proses deposisi dari sedimen-sedimen ketika terjadi banjir, teman-teman. Ya, dan kemudian natural levee ini bisa jebol. Ya, kemudian jebol membawa sedimen-sedimen yang dibawa oleh sungai dan membentuk yang namanya crevasses plate. Itu. Lalu di sini di kanan atas ada yang namanya alluvial fan. Alluvial fan atau kipas aluvial ini merupakan em, salah satu geomorfologi fluvial yang diakibatkan oleh ya transportasi sedimen, terutama di daerah kering yang jarang terjadi hujan. Jadi ketika sekali terjadi hujan, sedimen yang dibawa itu akan sangat banyak, teman-teman. Terutama di lereng-lereng ya. Lalu ada braided stream. Nah, braided stream ini merupakan atau sungai teranyam itu merupakan ya sungai di mana dia ditemukan banyak deposisi dari sedimen-sedimen di tengah-tengahnya ya seperti ini. Nah, biasanya karena efek musim ya iklim atau efek aktivitas manusia seperti tambang yang mengeruk banyak material batuan dan tanah sehingga ketika terjadi hujan sedimen-sedimen dari material tersebut yang distor dalam suatu penyimpanan itu terbawa aliran air dan masuk ke sungai. Oke. Lalu ada waterfall. Jadi waterfall ini ada tiga pengaruhnya gitu ya. Ada tiga faktor dari pembuat waterfall. Pertama ada resistensi batuan, di mana ada batuan yang lebih hard dan soft. Dan yang kedua itu adalah patahan ya, ketika salah satu sisi dari lereng itu makin tinggi atau makin turun. Lalu ada yang namanya glasier gitu. Akibat glacier akan ada lereng yang terpotong gitu. Nah, jadi kalau di sini di fluvial itu biasanya terjadinya di resistensi batuan gitu ya. Jadi yang soft rock itu kan mudah tererosi, maka dia akan semakin turun lagi ya daratannya dan kemudian membentuk waterfall kayak di sini. Nah, waterfall itu karakteristiknya ada undercut ya, ada lereng yang sangat curam ya, memotong seperti ini dan ada plunge pool di mana daerah sini itu lebih dalam ya. Nah, ini ada pattern dari sungai ya, ada dendritic
Ini yang paling umum ya, seperti cikin ayam. Dia karena sungainya homogen atau batuannya dan daratannya itu penyusunnya itu homogen, nggak berbeda-beda, dia sama semua. Lalu untuk pola rektangular dapat ditemukan di patahan. Karena patahan itu bentuknya kaku-kaku, maka sungai itu juga mengikuti bentuk dari patahan tersebut. Lalu pinnate, ya, untuk pinnate, dia dari banyak anak sungai, dia bersatu ke satu eh, course gitu ya, satu sungainya. Lalu ada pola trellis, di mana ini terbentuk di daerah lipatan, ya, karena di sini misalnya ini di sinklinnya, nanti dia ada sungai, terus di antiklin tidak bisa ada sungai, gitu ya, seperti itu. Contohnya ada di mana? Contohnya untuk yang pola ini ada di Amerika, contohnya. Nah, kalau kita lihat di sini banyak aliran sungai, ya, creek. Nah, aliran sungainya itu selalu lurus, teman-teman. Dia nggak bisa melewati daerah sini dan sini karena daerah ini lebih tinggi gitu. Jadi dia aliran sungainya mengikuti dari daerah ini gitu ya. Lalu pola anular, ya, dia biasanya terbentuk di dome, ya. Nah, lalu pola paralel yang sejajar, ya, biasanya karena ada suatu obstruction atau halangan di sini, jadi sungainya tidak bisa terbentuk di daerah sini. Lalu ini radial, ya, ini biasa ditemukan di gunung, ya, radial sentrifugal. Jadi dia menujunya, dia keluar dari pusat. Nah, untuk sentripetal dia menuju pusat, ya, dia mengarahnya ke daerah pusat sini. Nah, oke. Lalu ini ada tipe-tipe dari delta, teman-teman. Nah, tipe-tipe delta ini dipengaruhi oleh beberapa energi, nah, seperti energi dari river atau fluvial, energi dari wave atau ombak, energi dari tide atau pasang surut, gitu ya. Jadi kalau yang fluvial dia deltanya cenderung condong ke arah lautan ya, karena input sedimennya itu sangat banyak dari sungai, gitu ya. Lalu untuk wave dominated, dia polanya cuspate, ya, yang tadi elongate, long, gitu ya. Kalau ini cuspate, dia membentuk sudut-sudut yang lancip seperti ini, teman-teman. Nah, lalu untuk type dominated, dia dapat ditemukan pulau-pulau atau bar-bar di tengah dari si delta tersebut. Ini contohnya ini estuarin bentuknya. Nah, ini ada yang namanya soil moisture budget gitu ya. Jadi soil moisture budget ini menjelaskan mengenai surplus atau defisit di pokoknya kondisi penyimpanan dari soil moisture atau kelembapan tanah ya pada bulan-bulan tertentu gitu. Nah, biasanya soil moisture itu akan surplus ketika terjadi presipitasi yang di atas evapotranspirasi gitu ya. Jadi lebih banyak hujan dibanding evaporasinya. Nah, tapi ketika lebih banyak evaporasi dibanding presipitasi, maka terjadi defisit soil moisture. Gitu. Terus ada storm hydrograph. Jadi storm hydrograph ini merupakan ya hubungan antara rata kondisi hujan ya, peak precipitation, pokoknya event hujan dalam hitungan jam dalam suatu hari kepada discharge dari suatu aliran, baik itu sungai maupun kanal. Biasanya uh, semakin dekat ya peak precipitation atau peak flow ya yang di sini disebut sebagai lag time itu semakin dekat maka dia akan kemungkinan terjadi banjir lebih besar. Seperti itu. Oke, lalu ini ada river regime di mana dia membahas mengenai discharge dari sungai secara bulanan gitu ya pada dalam satu tahun. Nah, ini ada glasial, kita lihat di sini peaknya itu di sekitar Juni Juli gitu ya. Kenapa Juni Juli? Karena di sana itu merupakan
eh, kondisi di mana radiasi matahari ini paling hebat di belahan bumi utara sehingga es itu mencair gitu ya teman-teman dan masuk ke sungai airnya. Lalu untuk Nival ini pengaruh dari salju ya karena setelah musim semi ya di akhir-akhir musim semi dan di awal musim panas itu salju mulai mencair dan kemudian cairannya itu airnya itu masuk ke sungai. Lalu ada tropical, dia menyesuaikan dari peak precipitation-nya, bukan dari lelehan. Untuk pluvial, dia cenderung tidak dipengaruhi oleh lelehan es ya. Pokoknya dia biasanya tergantung hujan, teman-teman. Karena pluvial ini merupakan daerah di mana dia tidak dekat dengan aliran sungai. Ya. Tapi misalnya kayak di kota gitu ya, tengah-tengah kota, nah airnya mengalir lewat selokan ini pluvial. Terus ada hydraulic radius ya, hydraulic radius. Jadi ini ada cross sectional area, yaitu basically area dari sungai, yaitu bednya, keliling bed, sorry, eh, diameter ya, atau panjang ya, lebar dari si riverbednya dikali kedalaman sungai, itu cross sectional area ya, luas. Lalu method perimeter berarti keliling sungai, ya. Jadi eh, riverbednya ditambahin 2 kali ketinggian atau kedalaman sungai. Gitu. Nah, terus bisa di bisa kita lakukan ya dari hydraulic radius ini kita lakukan penghitungan kecepatan sungai gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kecepatan sungai ini berdasarkan apa aja ya? Berdasarkan ya main friction factor ya. Kenapa ada di bawah ya? Karena dia digunakan untuk mengurangi kecepatan sungai. Dia kan gesekan gitu ya, mengurangi energi sungai, jadi mengurangi kecepatan. Nah, lalu untuk RH ya, makin besar hydral radiusnya, maka makin besar kecepatan sungainya. Lalu makin besar juga slope-nya, maka makin besar juga kecepatan sungainya. Oke. Nah, tadi udah aku jelasin ya. Ini ada yang laminar, ya dia lurus. Sama turbulen atau helicoidal. Nah, lalu ada sungai konsekuen, konsekuen dan absekuen. Gitu ya. Nah, sungai konsekuen, subsekuen dan absekuen ini apa? Jadi misalnya ada suatu slope gitu ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi sungai konsekuen merupakan sungai ya yang dia itu sejajar dengan lapisan batuannya. Lalu kalau subsekuen dia tegak lurus, lalu obsekuen dia itu melawan dari si lapisan batuannya, ya, gitu ya. Ya, tapi dia tidak bisa naik gitu ya. Nggak mungkin sungai itu naik. Jadi eh, misalnya ini lapisan batuan ya, bawahnya ada lapisan lagi gitu kan. Nah ini lapisan batuannya, sungai konsekuen ada di sini, obsekuen bakal ada di sini karena dia melawan lapisan batuan. Gitu. Oke. Lalu di sini ada ordo sungai. Jadi ini penomoran dari anak-anak sungai gitu ya. Ada Strahler dan Shrif gitu. Untuk Strahler, ya dia tinggal eh pokoknya dia ketemu tiap dia ketemu angka sama dia akan bertambah gitu ya. Tapi kalau ketemu angka berbeda kayak 1 sama 2 ini dia nggak bakal bertambah, dia tetap 2 gitu ya. Nah, 2 sama 2 ketemu ya jadi 3. Nah, tapi kalau Shrif dia lebih simpel. Jadi setiap ketemu eh, anak sungai dengan suatu ordo dia tinggal ditambahin ya. Misalnya 1 sama 1 ketemu jadi 2. Terus misalnya 5 sama 2 ketemu jadi 7 gitu ya.
Seperti itu. Nah, lalu di sini ada air tanah gitu ya. Air tanah itu ada dua gitu ya. Salah satu teorinya yaitu dari porositas dan permeabilitas. Nah, ya, porositas ini merupakan kemampuan tanah menyimpan air, sedangkan permeabilitas itu kemampuan tanah melakukan air. Jadi jelas eh, untuk permeabilitas, apakah tanahnya ini bisa nembus ke air apa enggak gitu ya. Tapi kalau porositas, misalnya airnya udah ada di dalam tanah gitu ya, kalau udah ada di dalam tanah, apakah dia ditahan sama tanahnya apa atau bakal merembes ke bawah lagi gitu. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi ketika air tanah ini kosong gitu ya? Nah, salah satunya terjadi yang namanya subsidasi lahan gitu ya. Akibat air tanah yang awalnya mengisi bawah tanah gitu ya, tiba-tiba berkurang sehingga dalam tanahnya itu kosong. Jadi lahannya perlahan-lahan makin turun seperti itu. Nah, lalu ada satu etimologi lagi ya, yaitu aquifer, aquitart, aquifer, dan aquiclut gitu ya. Jadi aquifer ini merupakan lapisan tanah ya yang dapat menyimpan dan meloloskan air gitu ya. Dia merupakan penyimpan air yang sangat baik. Ya, aquifer ini ada apa aja? Ada unconfined aquifer ya yang mudah digapai ya, tidak dibatasi oleh confining bed. Lalu ada confined phreatic atau artesian aquifer di mana aquifer ini sulit dijangkau. Jadi ada dua confining bed yang membatasinya ya. Lalu perch aquifer ya, dia sebenarnya unconfined tapi ada satu bagiannya itu merupakan confining bed, jadi dia tidak bisa meloloskan di bawahnya gitu ya. Nah, terus ada aquitart ya. Nah, di sini aquitart ini dapat menstore dan mentransmit si air gitu ya. Gitu. Nah, lalu ada aquiclut ya, dia hanya bisa menyimpan aja airnya, tapi dia tidak bisa mentransmit air gitu ya. Ya contohnya clay sama shale. Lalu untuk aquifers dia tidak bisa sama sekali menyimpan dan mentransfer air. Oke, jadi itu aja untuk materi geomorfologi fluvial dan air tanah.